Halo Sobat Kanal, selamat datang kembali di series Farmakologi Mudah dan Praktis bersama saya Dwi Aris. Pernah demam? Saat demam minum paracetamol atau ibuprofen? Kenapa sih pada suatu saat kita demam minumnya paracetamol? Di saat yang lain kita justru pakainya ibuprofen. Apa ya yang menyebabkan hal ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang mekanisme kerja obat yang mendasari kenapa obat ini dipakai dan yang kenapa yang ini tidak pada kondisi tertentu. Kita akan belajar tentang farmakodinamika. Farmakodinamika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana obat bekerja dalam tubuh kita. Obat bekerja dalam tubuh kita melalui beberapa cara. Ada beberapa mekanisme. Kita lihat sama-sama satu persatu mekanisme tersebut. Yang pertama adalah secara kimiawi. Contoh dari obat yang bekerja karena sifat kimiawinya adalah N-acetylcysteine atau NAC. Obat ini karena sifat kimianya dia bisa berikatan dengan metabolit toksik dari paracetamol sehingga bisa digunakan untuk mengatasi keracunan paracetamol. Mekanisme yang kedua adalah mekanisme ikatan dengan reseptor. Mekanisme ini paling banyak terjadi ketika obat berikatan dengan reseptor, maka dia bisa mengaktifkan signaling selanjutnya dan memberikan efek. Mekanisme selanjutnya adalah karena sifat fisiko-kimiawi. Pernah konstipasi? Pada saat itu apakah minum laksansia? Laksansia ini adalah salah satu contoh obat yang bekerja karena sifat fisiko-kimiawinya. Dia bersifat bisa menyerap air sehingga ketika diminum, dia bisa menyebabkan feses lebih lunak dan volumenya lebih besar sehingga bisa memacu refleks untuk buang air besar. Ini yang menyebabkan laksansia bisa membantu orang yang mengalami konstipasi. Mekanisme selanjutnya adalah mekanisme interaksi dengan DNA. Obat yang berinteraksi dengan DNA ini contohnya adalah kortikosteroid. Kortikosteroid bisa menghambat ekspresi dari gen sehingga tidak terbentuk protein-protein tertentu dan itulah yang menyebabkan efek obat bisa terlihat. Mekanisme selanjutnya adalah sebagai pengganti hormon atau enzim. Contohnya adalah insulin. Insulin ini menggantikan insulin yang kurang di dalam tubuh seperti pada pasien diabetes mellitus. Nah, kita akan fokus membahas pada reseptor. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, obat beraksi banyak melalui ikatannya dengan reseptor. Ikatan antara obat dengan reseptor itu seperti kunci dengan gembok yang kemudian ketika terjadi ikatan akan mengaktifasi signaling selanjutnya yang memunculkan efek. Interaksi antara obat dengan reseptor bisa dalam bentuk agonis dan antagonis. Bagaimana dengan agonis? Agonis ini artinya adalah ketika obat atau ligan berikatan dengan reseptor, dia akan memunculkan efek seperti efek endogen ligannya. Sebagai contoh adalah asetilkolin yang kita berikan secara eksogen. Dia akan berikatan dengan reseptor asetilkolin dan kemudian terjadi aktivasi dari reseptor tersebut dan memberikan efek sama seperti efek asetilkolin endogen. Itu agonis. Selanjutnya kita bahas antagonis. Antagonis artinya obat atau ligan tadi berikatan dengan reseptor, kemudian menghambat efek dari endogen ligan. Contohnya adalah atrofin sulfat. Atrofin sulfat ini ketika berikatan dengan reseptor asetilkolin akan menghambat asetilkolin endogen untuk berikatan dengan reseptor asetilkolin. Akibatnya apa? Akibatnya adalah asetilkolin endogen tidak bisa memberikan efek. Baik, itu adalah agonis dan antagonis, bagaimana obat berinteraksi dengan reseptor. Selanjutnya, selain efek farmakologis, obat juga bisa memberikan efek samping.
Bagaimana mekanismenya? Salah satunya adalah karena obat bekerja pada reseptor tidak hanya di tempat yang kita inginkan. Sebagai contoh adalah atrofin ketika diberikan sebagai premedikasi sebelum general anestesi. Atrofin sulfat diberikan untuk mencegah sekresi dari glandula salivarius dan juga dari saluran pernafasan supaya tidak terjadi penumpukan saat pasien tertidur. Penumpukan cairan bisa dihambat dengan pemberian atrofin sulfat. Akan tetapi, reseptor asetilkolin tidak hanya ada di glandula salivarius dan sistem respirasi. Ada di otak, di saluran pencernaan, di saluran kemih, di jantung, sehingga efeknya juga bisa muncul pada sistem-sistem tersebut. Itulah mengapa terjadi efek samping. Efek karena organ-organ lain juga teraktivasi atau terhambat ketika atrofin sulfat yang kita berikan untuk glandula salivarius dan sistem respirasi juga berikatan dengan reseptor asetilkolin yang ada di sistem lain. Selain itu, efek samping juga bisa muncul karena perbedaan sensitivitas. Pada pasien penyakit paru obstruksi kronis contohnya, pada pasien ini sensitivitas pusat respirasinya lebih kuat dibandingkan orang normal, sehingga ketika diberikan diazepam, hambatan sistem respirasi muncul pada dosis yang lebih rendah. Sehingga kalau kita memberikan diazepam pada pasien dengan PPOK, kita harus memperhatikan pemberian dosisnya supaya hal ini tidak terjadi. Karena kita perlu ingat sensitivitasnya terhadap diazepam berbeda. Nah, karena itulah kita harus selalu memperhatikan kondisi pasien, jenis kelaminnya, usianya, kemudian dia sedang sakit apa, sedang minum obat apa ketika kita memberikan obat agar tidak terjadi efek yang tidak diinginkan dan kita bisa mendapatkan efek yang kita inginkan. Demikian belajar farmakologi mudah dan praktis bersama Dwi Aris. Semoga bisa membantu Sobat Kanal semua. Terima kasih.